Terus kata ayahnya, ya udah sekarang langsung aja masuk kamar, kunci pintunya, diem aja di kamar sampai ayah pulang. Halo Albabers, kembali lagi di acara podcast di Visual TV Talk Infinity Kreatif. Hari ini kita akan ngebahas cerita yang menarik dan seru banget tentang mimpi horor yang kata netizen direp-rep ya kak ya. Iya, kayak digangguin setan gitu. Langsung aja kita sudah bersama narasumber kita. Boleh perkenalkan dulu kak? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zia. Silakan kak, gimana cerita kejadiannya? Jadi awal mulanya itu kayak aku seperti biasa tidur ya. Tapi sebelum tidur aku udah membaca doa terlebih dahulu. Nah, aku nggak tahu kenapa bisa memimpikan hal tersebut. Jadi di dalam mimpinya itu aku melihat bahwasanya ayah aku tuh pergi buat ngejemput mama aku. Nah, aku seperti biasa itu di gembol, kebetulan gembol itu ruang tamu kedua, tapi itu khusus buat teman ayah. Nah, aku di situ nyantai main HP. Beberapa saat kemudian aku kaget, kok tiba-tiba ada mobil ambulans datang berhenti di depan rumah aku. Aku langsung ke depan dong dan menanyakan kepada supir ambulans tersebut, dan supir ambulans itu bilang bahwasanya yang di dalam itu ada mayat ayah aku. Aku nggak nyangka dong, karena baru aja sebentar bahwasanya ayah aku tuh pergi buat ngejemput mama. Kok bisa ayah aku sekarang ada di ambulans dan udah meninggal? Nah, habis itu tuh petugas ambulansnya kayak masukin keranda yang berisi mayat ayah aku ke dalam rumah di ruang tamu yang pertama. Di situ tuh kayak terlentangkan. Nah, habis itu aku melihat bahwasanya kayak itu tuh bukan sosok ayah aku deh, kayaknya tuh beda banget, tapi itu benar-benar mirip banget, persis ya. Aku kayak nggak percaya aja gitu loh, kok bisa. Nah, aku buka HP dong, aku melihat status, kok ini ayah baru aja bikin status. Aku komen, ayah ada di mana? Terus yang aku ceritain semua yang terjadi di rumah aku. Terus kata ayahnya, ya udah sekarang langsung aja masuk kamar, kunci pintunya, diem aja di kamar sampai ayah pulang. Nah, aku tuh di situ udah takut banget. Sebelum aku ngunci pintu, tiba-tiba mayat itu tuh bangun, kayak duduk gitu, terus ngeliat ke aku. Aku kaget, aku di situ langsung merinding, aku banting pintu. Terus aku masuk kamar kunci. Nah, aku tuh kayak langsung cakap, ayah cepetan si ayah pulang, aku takut ayah gini-gini, aku ceritain semuanya. Nah, terus beberapa saat kemudian tuh ada yang ngegedor-gedor jendela kamar itu kenceng banget. Terus aku tuh kayak takut di situ, beneran aku nggak tahu lagi harus kayak gimana gitu. Terus kayak tiba-tiba muncul di depan aku tuh sosok hitam tinggi besar. Tapi sosok tersebut tuh kayak nggak buat nakutin aku, dia tuh kayak buat nenangin aku. Iya. Nah, tapi di jendelanya tuh masih ada suara gedor-gedoran. Terus tiba-tiba kayak jendelanya tuh dibuka paksa. Situ ada sosok yang nyermin banget. Aku nggak tahu itu sosoknya apa. Wujudnya gimana? Aku nggak bisa cerita karena itu serem banget. Aku juga takut. Nah, itu tuh matanya benar-benar merah melotot ke aku. Itu bukan sosok yang mayat, itu beda lagi. Iya. Nah, sosok yang di jendela itu tuh kayak berusaha buat masuk. Aku ngebobol kaca jendelanya. Iya. Terus yang sosok yang ada di depan aku tuh tiba-tiba perlahan demi perlahan mendekati aku. Lampu yang di kamar aku tuh tiba-tiba kedip-kedip nyala, mati gitu. Nah, pas itu aku merasa kayak ada getaran di dada kenceng banget, dan itu berdenging telinga aku sampai sakit. Aku nggak tahu lagi harus kayak gimana. Aku
nutup mata, habis itu lampunya kayak benar-benar nyala, sosok itu menghilang. Nah dari situ aku kayak berusaha berani buka pintu, terus kayak aku pengen kabur gitu, aku takut di sini. Pas aku ngintip, ternyata mayat itu udah nggak ada. Sosok yang hitam juga udah Nggak ada. Dia kayak nggak tahu kemana ngilangnya. Terus aku langsung aja lari ke kulon. Kebetulan ke kulon itu aku mau menuju ke rumah ibu aku, adiknya ayah aku. Nah di situ ternyata aku malah kejebak di situ. Aku nggak bisa keluar. Dan di situ tuh ada beberapa sosok yang terus mengelilingi aku, kayak sampai aku tuh gak bisa keluar gitu dari rumah tersebut. kayak masuk ke dunia lain gitu. Tapi aku di situ ngeliat di kamar si Gias itu ada nenek aku, tapi nenek aku tuh nggak bergerak, kayak diem aja gitu. Aku di situ udah teriak, aku kayak udah baca doa, tapi suara aku tuh nggak ada. Aku tuh nangis, ini gimana? Dan sosok itu tuh semakin mendekat. Aku tuh kayak, ya Allah ini gimana? Terus aku baca doa terus. Nah terus tiba-tiba tuh aku ngeliat di pintu tuh kayak ada cahaya terang. Nah ya udah tuh aku baca doa terus aku pergi. Awalnya kan aku nge-freeze tuh, gak bisa bergerak. Nah setelah beberapa baca doa, aku bisa bergerak lagi. Terus aku langsung pergi dari rumah itu keluar. Ternyata di luar itu hujan. Aku bisa merasakan basahnya hujan, tetesannya air hujan. Iya, aku juga kayak, ya Allah, aku cuma bisa pasrah. Kapan ayah pulang gitu? Aku udah takut banget. Aku nunggu di pinggir jalan, terus sambil nangis gemeteran, nggak karuan intinya, kayak stres banget. Kadang ini kok bisa gitu. Nah beberapa menit kemudian ayah pulang. Nah, pas pulang itu aku langsung ceritain semua yang terjadi. Terus kata ayah teh, ya udah banyakin baca doa aja. Kan di sini teh lagi pada ngumpul ya, ada adik aku juga. Tiba-tiba si Raka, adik aku, itu ngelamun. Aku nggak tahu dia kenapa ngelamun. Aku mencoba mensadarin dia kan. Terus si Raka tiba-tiba kesurupan. Nah aku itu di situ udah berdenging banget, pusing kepalanya, kayak mau pingsan gitu, sakit banget. Tiba-tiba aku nggak sadarkan diri. Dan akhirnya aku terbangun dari itu. Tapi aku masih bisa merasakan dengingnya telinga yang Sampai kerasa banget, sampai getaran ini juga masih kerasa. Kayak shock banget ya, mimpinya kayak kerasa banget. Iya itu memang benar-benar kerasa banget, kayak nyata banget. Aku bisa melihat dengan jelas warnanya, terus sembuhannya kayak benar-benar jelas banget lah, kayak itu bukan nyata gitu ya. Itu bukan mimpi gitu lah. Enggak nyangka. Sebelum kamu mimpi itu tuh kayak merasa apa ya, ada yang beda nggak sih, firasat apa gitu? Aku nggak ngerasa ada yang aneh sih, karena di hari itu juga aku tuh kayak lagi kecapean kan. Aku juga kan habis beresin kamar gitu. Aku mengubah posisi ke kamar gitu. Nah aku nggak tahu kalau malamnya bakal dimimpiin hal tersebut. Mungkin ada hubungannya kali, apa mistis, kayak ubah tidur ke orang tua lagi zaman dulu gitu ya. Gimana? Kalau berkaitan dengan hal-hal mistis itu aku nggak tahu sih. Soalnya ayah aku nggak ngasih tahu ke aku apa yang terjadi gitu. Ayah cuma bilang kalau misalkan nanti dijelasin nggak bakal selesai sama itu. Jadi ya udah. Ya hanya setelah itu kayak ayah aku doain kamar aku kayak buat bersih gitu, dan akhirnya aku nggak ngalamin lagi. Setelah mimpi itu aku tidurnya cek atau gimana? Kayak nggak bisa tidur mungkin, kepikiran Dari terus. situ aku langsung ubah posisi kamar aku dari di semula gitu, dan kayak awal. Nah akhirnya udah lagi. Terima kasih Zira udah nyeritain pengalamannya. Ambil baiknya dan buang buruknya ya teman-teman. Kita ambil hikmah dari cerita Zira ini. Semoga mimpi itu nggak terulang lagi ya. Buat Zira juga ataupun buat yang penonton di sini yang lagi nonton juga. Oke, cukup sekian cerita
dari Zira. Kita akan lanjut pada episode podcast selanjutnya. Jangan lupa nonton terus podcast kita di Kaviswa TV.